Dalam CASIS atau calon siswa Akpol NTT tahun 2024, Kapolda NTT melakukan praktik nepotisme, di mana peserta yang lulus 11 orang, kebanyakan dari luar NTT, dan lebih banyak dari daerah asal Kapolda. Dan dari NTT yang lulus cuma 1 orang, itu pun mungkin titipan dari Kapolres Manggarai Barat. Di sini muncul ketidakadilan Kapolda NTT dan mendapat reaksi dari tokoh muda NTT, baik di NTT maupun di luar NTT, menuntut agar Kapolda NTT yang berasal dari Sumatera Utara segera dicopot. Seperti apa reaksi mahasiswa atau aliansi dari NTT maupun di luar NTT? Mari kita simak video berikut ini. Pemimpin yang merusak kesejahteraan pulau kita dicopot. Kinerjanya tidak benar dalam konsep bernegara, dalam konsep keadilan. Kita NTT ini bagian dari NKRI. Kalau memang tidak dihargai, kita merdeka. Kenapa tidak bisa? Merdeka. Sampaikan salam ke komandan kalian. Kalau NTT tidak diperhatikan, kita lepas dari NKRI. Sampaikan salam. Bilang cerita Alorbo yang minta. Kalau tidak diperhatikan, kami merdeka. NTT bisa keluar. Kita saja tidak dihargai kok. Kalau Anda tidak mencopot Bapak Kapolda yang namanya Bapak Irjen Pol Daniel, berarti kita merdeka. Negara ini menjolimi kita, merampas, mencuri hak kita. Kalau Kapolda saja tidak mampu, copot. Untuk tetap menjaga eksistensi dan semangat kita pada sore hari ini. Mundur kalian. Mundur kalian dari mobil komando. Jangan jatuh mas saksi. Jangan jatuh mas saksi. Jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hari ini. Dari tadi kita sudah sampaikan bahwasanya kita tidak mau bertemu dengan Mabes Polri. Teman-teman, Bapak kepolisian jangan memprovokasi. Kembali aja ke Mabes Polri, Pak. Tidak usah pakai kuota-kuota segala itu. Biar aja kalian yang artinya di Mabes Polri kelola tuh, untuk mendapatkan perwira-perwira yang baik, mendapatkan apa namanya anggota yang baik, mendingan dari pusat aja. Kalau sekali kita bicara kota dari setiap provinsi, tetapi tetap aja kami dikadalin gitu. Kita punya harapan, Pak. Bapak harus ingat, kami di sana itu Pak, itu masyarakat agraris. Kami punya orang tua itu petani Pak. Kami punya kebanggaan Pak. Kami punya adik, kami punya anak, kami punya keluarga. Itu ketika mereka mau menjadi anggota polisi, tentara atau dan yang lain-lain. Hari ini negara sudah mempercundangi kami. Ini transparan aja Pak. Mungkin suatu saat Pak, penerimaan pegawai negeri, kalian dari Jakarta yang atur itu barang. Hari ini di tubuh Polri Pak, kami mencatat bahwa seluruh persoalan di NTT hari ini Pak, tidak ada yang selesai dan tidak ada yang benar. Bukan hanya di Polri, bukan hanya di Kejaksaan, di apa namanya, di kehakiman, sama aja Pak. Yang bermain Jakarta Pak. Ini kan kami berteriak, kami di depan itu Pak, terus Pak. Mabes Polri, suaranya kemana gitu loh. Ketidakadilan hari ini di NTT Pak, bermain itu dari Jakarta semua. Polda bisa titipan, Polres bisa titipan, Jaksa bisa titipan. Ini kan tidak benar Pak, ini negara Pak. Bukan rahasia umum lagi Pak, kita udah tahu Pak. Ini kita udah tahu Pak. Kita harus bicara jujur Pak. Kasus Sambo kemarin Pak, semua itu terang benderang. Karena kita Pak. Jadi tidak usah diantara kita nih apa namanya terpola dengan surat aturan-aturan atau dengan undang-undang Pak. Mari kita bicara secara hati. Beberapa hal penting yang publik harus tahu, hari ini kami melakukan konsolidasi. Yang kedua, aksi ke depan itu kami akan lakukan. Hari dan tanggalnya nanti kami akan umumkan di media supaya semua publik bisa ketahui, dan sebagai hasil konsolidasi kami mengajak semua masyarakat yang memiliki hati untuk regenerasi kita, masyarakat kita, anak-anak kita, putra-putri terbaik kita ke depan,
Mari kita berjuang bersama-sama. Waktunya kami akan umumkan. Yang ketiga, kita hadir untuk seperti selebgram yang sudah diedarkan di Jakarta bahwa kita menggugat, maka kami pun akan menggugat Kapolda dalam melakukan keputusan ini. Dan kami juga akan sementara mengaudit untuk mencari tahu 11 chassis ini apakah benar status mereka sesuai dengan Perkap bahwa 2 tahun di lokasi atau di daerah tertentu baru bisa mengikuti seleksi, ataukah ini hanya 1-2 bulan langsung mengikuti seleksi. Itu kami sementara telusuri. Jadi doakan supaya hal ini bisa terang benderang. Yang ketiga juga bahwa kami mohon kepada Bapak Kabak Humas, persiapan untuk pembuktian, jangan koar-koar di media kiri kanan dengan Bapak Kabak SDM. Persiapkan jadi seorang polisi yang patriot untuk pembuktian kepada kami masyarakat, bukan hanya urus koar-koar di media. Itu yang kami mau kejar. Terima kasih. Kapolda NTT yang kami hormati, tentu kehadiran kami pada siang hari ini, kami sangat merasa penuh kekecewaan dan sangat meresahkan atas dugaan tindakan praktik nepotisme dan diskriminatif yang sedang terjadi di tubuh Polda yang barusan beberapa hari kemudian dalam proses seleksi akpol, namun hanya 11 orang yang lolos. Dan buat dugaan kami sebagai masyarakat bahwa nama-nama yang lolos adalah nama-nama yang bukan dari luar NTT. Maka karena itu, atas kehadiran kami pada siang hari ini yang matahari sangat panas, akan tetapi panasnya dugaan praktek nepotisme di Polda NTT sangat membara, teman-teman sekalian. Sepakat? Sepakat? Maka oleh karena itu, kedatangan kami pada siang hari ini, kami datang bertemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur agar dapat bertemu, berhadapan dengan kami, agar dapat mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kami, agar dapat mendengarkan apa yang menjadi poin-poin tuntutan kami. Sebab hari ini masyarakat NTT sangat diresahkan, sangat kecewa dengan kinerja Kapolda yang baru, yang jabatannya yang menjabat belum sampai setahun, namun saat ini sangat mengecewakan bagi kami sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur. Maka oleh karena itu, tentunya dalam proses seleksi ini kita sangat mengharapkan dan kita harus membuktikan dengan transparansi. Dan apa itu transparansi yang sempat disampaikan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur? Apakah transparansi hanya sifatnya internal orang-orang yang bekerja dalam proses seleksi akpol ini di tahun 2024, ataukah dalam proses seleksi yang transparansi ini melibatkan berbagai macam elemen, di antaranya ada LSM, ada media dan lain sebagainya. Dan itu yang kami butuhkan hari ini, sehingga kami hadir di Polda Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya pada siang hari ini kami tetap komitmen dan konsisten dan menjaga eksistensi perjuangan bahwa hari ini harus Kapolda berada di hadapan kami. Sepakat teman-teman? Sepakat? Sepakat? Kapolda siap? Siap? Baik teman-teman, saya percaya bahwa kita semua yang sedikit yang hadir tetapi punya jiwa keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, untuk memperjuangkan keadilan, untuk memperjuangkan kaum-kaum yang tersingkirkan, yang sekian banyak orang yang mengikuti seleksi akpol, namun yang lulus, yang diduga bahwa terjadi praktek-praktek nepotisme dan diskriminatif yang dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Maka oleh karena itu, tentunya kedatangan kita pada hari ini, kita harus bertemu dengan Kapolda dan kita minta transparansi. Bongkar semua dari sekian orang yang ikut seleksi. Kita bongkar semua nilai-nilai dari setiap peserta yang mengikuti seleksi. Apakah betul yang lolos dari 11 orang itu murni, ataukah hanya karena
tindakan-tindakan nepotisme KKN yang dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Jika itu demikian, maka saya mengajak teman-teman seperjuangan dan seluruh masyarakat Republik Indonesia, terlebih khususnya Nusa Tenggara Timur, jika demikian itu terjadi praktek nepotisme KKN, maka kita satukan suara. Copot Kapolda. Siap copot Kapolda. Baik teman-teman sekalian, jika kita sepakat copot Kapolda, maka hari ini kita minta transparansi, buka semua dari proses seleksi itu agar kita dapat bandingkan dengan kasat mata secara langsung bahwa apakah yang lulus betul-betul murni ataukah hanya sebuah permainan. Perwakilan rakyat provinsi NTT tidak ada di tempat, kawan-kawan. Katanya sedang tugas luar, katanya takut diganggu, kawan-kawan. Kita mempertanyakan fungsi dan karir sebenarnya mereka untuk apa, kawan-kawan? Untuk kita, kawan-kawan, untuk isu-isu seperti ini, untuk kemudian diatensi, disuarakan, diwakilkan apa yang menjadi keresahan kita, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita mengikuti kasus ini. Dewan perwakilan kita di sana, kawan-kawan, sudah bersuara terkait dengan ini agar bagaimana Kapolri Listio Sigit agar memberikan tinjauan terkait dengan hasil seleksi ini. Tapi hari ini Dewan Perwakilan Provinsi belum satu suara yang dikeluarkan agar mewakilkan merespon terkait dengan ini, kawan-kawan. Kita menilai, kawan-kawan, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTT tidak peduli dengan nasib dan mimpi putra-putra terbaiknya, kawan-kawan, untuk masuk di Akpol. Yang dimana Akpol ini, kawan-kawan, pengkaderan proses pendidikan menciptakan pemimpin-pemimpin polisi. Kemudian jika ada putra daerah yang lulus, bagaimana dia membawa mimpi dan moral daripada NTT untuk jadi polisi, jadi pemimpin polisi. Kami dari Aliansi NTT Menggugat, kami berkumpul hari ini semua. Ini bentuk keprihatinan kami warga NTT yang ada di Jabodetabek terhadap proses penyeleksian perekrutan calon taruna Akpol. Jadi seperti kita sudah baca semua di media bahwa dari 11 calon taruna Akpol hanya 3 yang asli kelahiran NTT. Ini sangat memprihatinkan buat kami. Bagi kami ini bentuk penzoliman terhadap generasi muda NTT, terhadap orang NTT. Untuk itu kami bersepakat untuk yang pertama menyurati Pak Kapolri untuk audiensi. Yang kedua, kami akan melakukan aksi baik di Jakarta maupun di NTT. Baik, terima kasih.